Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Asbiel Baihaki dari kelompok 80 KKM Tematik Untirta 2021. Di sini saya akan membantu adik-adik sekalian dalam menjawab soal ilmu pengetahuan sosial dan juga matematika. Tetap saksikan terus sampai video ini berakhir ya. Ya, untuk soal yang pertama adalah suhu dalam tabung mencapai 25 derajat Celcius di bawah 0. Nah, untuk menuliskannya atau notasi angkanya sendiri, karena memang dari suhunya sendiri di bawah 0, maka otomatis suhu tersebut bernilai negatif. Jadi sini kita tuliskan saja negatif 25 derajat Celcius. Ya, untuk jawaban yang pertama yaitu negatif 25 derajat Celcius dapat ditulis seperti ini ya, min 25 derajat Celcius. Ya, untuk soal nomor 2 adalah penggali berada pada 15 meter di bawah permukaan tanah. Nah, untuk notasi angkanya sendiri karena disebutkan 15 meter, jadi sini kita tulis 15 meter ya adik-adik. 15 meter di bawah permukaan tanah. Ya, jadi untuk nomor yang B, 3B itu ditulisnya 15 meter, yaitu seperti ini ya, 15 M. Ya, untuk soal 3C, di sini kapal selam berada pada posisi 75 meter di bawah permukaan laut. Nah, untuk penulisan angkanya sendiri kita tulis sini 75 meter. Yang pertama kita tulis angka 7 dan juga angka 5. 75 meter. Nah, untuk nomor 3C seperti itu ya, 75 meter di bawah permukaan laut untuk notasi angkanya. Ya, untuk nomor 4 sendiri di sini kita instruksinya adalah membandingkan di antara dua bilangan memakai tanda lebih besar atau lebih kecil. Di sini kita mulai dari yang A dulu ya adik-adik. Untuk nomor yang 4A itu bilangan dibandingkan adalah 0 juga dan juga min 1. Di sini dapat disimpulkan bahwa 0 itu posisinya jika terletak di garis bilangan itu lebih tinggi daripada min 1. Jadi di sini kita kasih tanda lebih besar 0 dibanding min 1. Jadi untuk dibacanya 0 lebih besar daripada min 1. Di sini kita kasih tanda mangap atau tanda yang lebih lebar ke posisi 0. Selanjutnya yang kedua, di sini ada min 8 dan juga min 10. Untuk mengerjakannya, ini kan karena bilangannya sama-sama negatif, di sini kita perlu melihat nilai pada bilangan negatif tersebut. Untuk bilangan negatif, jika nilainya semakin besar, itu semakin jauh juga posisi dia di garis bilangan. Oleh karena itu, posisinya 8 dan juga 10 karena lebih besar 10 pada garis bilangan, di sini kita pilih jawabannya adalah min 8. Min 8 lebih besar daripada min 10 untuk nilai di garis bilangannya. Sedangkan untuk yang C, 20 dibandingkan min 10, itu lebih besar mana? Dari posisi angkanya sendiri sudah terlihat lebih jelas ya. Untuk min 20 ini terletak lebih jauh dibandingkan angka 20 pada garis bilangan. Sehingga oleh karena itu 20 itu posisinya lebih besar. Jadi kita kasih tanda lebih besar ke angka 20. Sedangkan untuk angka yang selanjutnya yaitu di posisi D yaitu min 125 dibandingkan 152, itu kita kasih posisi nilainya yaitu lebih besar min 125 dibanding 152. Karena yang telah saya jelaskan tadi, posisinya di garis bilangan min 152 itu posisinya lebih jauh. Jadi untuk bilangan negatif, semakin tinggi nilainya itu semakin tidak bernilai dia. Jadi semakin mendekati atau menjauhi dari 0. Nah, untuk yang terakhir sendiri 101 dan 110, di sini kita bisa kasih tanda 101 lebih kecil daripada 110 karena memang di sini sama-sama positif dan posisinya 110 itu lebih besar atau lebih tinggi nilainya dibanding 101. Ya, di sini sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Untuk soal nomor 5 sendiri itu instruksinya urutkan dari bilangan yang mulai urutan terkecil hingga terbesar. Nah, untuk menjawab soal nomor 5 ini, di sini kita perlu meninjau bilangannya satu persatu. Untuk mengurutan dari nilai terkecil, di sini kita dapat melihat nilai negatif yang paling besar dulu yang ditulis pada jawaban. Di sini yang soal nomor A, untuk nilai untuk urutannya sendiri dimulai dari min 30. Min 30, selanjutnya di sini kita tulis min 25, lalu ada min 20, ada min 10, min 15, maaf, min 15, lalu ada min 10,
lalu ada min 5, lalu ada 0. Kenapa 0 di soal nomor A merupakan bilangan terbesar? Karena 0 itu posisinya netral atau tidak bernilai negatif, sehingga dia mendapatkan nilai terbesar di antara bilangan yang ada di soal nomor A. Selanjutnya kita beranjak ke yang nomor B ya. Yang nomor B sama seperti tadi, kita tulis berdasarkan nilai negatif yang terbesar terlebih dahulu. Di sini kita mulai dengan min 35. Lalu disusul dengan min 22, lalu disusul dengan min 12, lalu min 10, dan yang paling besar di antara urutannya adalah min 4. Ya, berikut adalah jawabannya. Selanjutnya ke soal nomor 3. Di sini kita urutkan sama kayak tadi untuk urutannya. Di sini kita mulai dengan min 5 terlebih dahulu, lalu ada min 4, lalu ada min 3, min 1, dan yang terbesar adalah 2. Karena 2 tidak bernilai negatif. Untuk soal nomor 4, di sini angka yang kita urutkan terlebih dahulu adalah yang terbesar, sama seperti tadi. Di sini yang terbesar adalah min 112. Jadi kita urutkan dengan menulis 112 untuk urutan pertama, lalu ada min 92, lalu ada min 76. Setelah 76 yang terbesar adalah min 54. Lalu ada min 34. Selanjutnya setelah min 34 adalah min 28. Setelah min 28, angka yang terbesar di urutan soal nomor 4 adalah 0. Ya, berikut adalah urutannya setelah diurutkan dari yang posisi terkecil hingga terbesar. Untuk soal yang terakhir, di sini kita mulai dengan sama seperti tadi stepnya. Kita mulai dengan angka minus yang paling besar terlebih dahulu yang dapat ditulis. Di sini ada min 24. Lalu ada di sini min 18. Disusul ada min 16. Lalu ada min 12. Ada min 9. Ada min 6. Dan juga terbesar adalah 0. Ya, berikut adalah jawaban dari kelima soal nomor 5 dari A sampai E. Di sini adalah kita instruksinya mengurutkan angka yang terkecil dari yang terbesar, dan berikut adalah jawabannya. Bisa dilihat untuk jawabannya. Ya, baiklah, di sini saya akan membantu untuk menjawab pertanyaan yang nomor pertama, yang dimana pertanyaannya adalah siapakah Menteri Luar Negeri Indonesia yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok? Nah, jadi sebelum saya jawab, sini saya ingin sedikit mereview tentang Deklarasi Bangkok, yang dimana Deklarasi Bangkok merupakan cikal bakal terbentuknya organisasi ASEAN di Asia Tenggara. Jadi Deklarasi Bangkok yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 itu diwakili oleh 5 negara pendiri ASEAN, yang dimana negaranya adalah yang pertama Indonesia, yang kedua ada Malaysia, yang ketiga ada Filipina, yang keempat ada Singapura, dan yang kelima ada Thailand selaku tuan rumah. Untuk delegasi tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Adam Malik, lalu untuk Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, lalu untuk Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, dan Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, dan tuan rumah diwakili oleh Tanat Koman. Jadi untuk jawaban nomor 1 itu dapat diketahui yaitu adalah Adam Malik sebagai perwakilan Menteri Luar Negeri Indonesia yang mengikuti Deklarasi Bangkok. Untuk gambar kelima tokoh tersebut dapat dilihat pada gambar yang ada di video. Untuk pertanyaan nomor 2 adalah anggota ASEAN ke-10 adalah negara. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, di sini kita perlu mengetahui negara-negara ASEAN beserta tanggal bergabungnya. Nah, berkaitan dengan soal nomor 1, negara ASEAN memiliki 5 pelopor yang menjadi founder di wilayah ASEAN. Yang pertama adalah Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Untuk 5 negara sisanya, yaitu disebutkan secara berurutan. Yang pertama ada Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Lalu ada Vietnam yang bergabung pada tanggal 26 Juli 1995. Lalu untuk Laos dan Myanmar yang bergabung pada waktu yang sama, di mana pada tanggal 23 Juli 1997. Untuk negara terakhir
yaitu negara ke-10 yang bergabung dengan ASEAN, yaitu adalah Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Jadi untuk jawabannya sendiri adalah Kamboja adalah negara yang bergabung ke ASEAN pada urutan ke-10. Ya, kita berlanjut ke soal nomor 3 yang dimana pertanyaannya adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai atau berbatasan langsung dengan laut adalah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kita perlu melihat atau meninjau dari peta yang ada di kawasan Asia Tenggara. Di video tertera bahwa peta yang terdapat adalah peta kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari negara Burma atau Myanmar, lalu ada Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Untuk melihat negara yang tidak memiliki laut, kita harus meninjau negara yang berbatasan langsung dengan laut. Untuk Indonesia tersendiri, negara kepulauan sudah pasti memiliki laut, begitupun juga Malaysia dan Filipina. Selanjutnya kita langsung melihat peta yang terdiri dari negara Burma, Thailand, Laos, Vietnam, atau Kamboja. Di sini dapat dilihat bahwa Laos merupakan negara yang terkepung di antara negara-negara. Untuk di utara sendiri berbatasan dengan Cina dan Vietnam, di selatan dia berbatasan dengan Kamboja dan Thailand, dan di barat dia berbatasan dengan Burma atau Myanmar. Jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Laos adalah negara yang tidak berbatasan langsung dengan pantai di Asia Tenggara. Untuk pertanyaan nomor 4, negara di Asia Tenggara yang keadaan alamnya hampir sama dengan Indonesia adalah. Ya, untuk pertanyaan nomor 4 ini kita harus meninjau dari aspek geografis di negara tersebut. Di Asia Tenggara sendiri, untuk negara yang keadaan alamnya hampir sama dengan Indonesia, itu dapat disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Untuk basic atau dasar negara Indonesia terbentuk adalah dari negara kepulauan, yang dimana mempunyai iklim tropis. Sedangkan di Asia Tenggara, negara yang basic atau dasarnya terdiri dari kepulauan adalah Filipina. Dan juga Filipina mempunyai iklim tropis. Beda halnya dengan Thailand, Myanmar, atau Vietnam yang sudah memiliki iklim subtropis dan negaranya tidak tersusun atas beberapa pulau. Jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan untuk pertanyaan nomor 4, jawabannya adalah Filipina. Karena mengacu kepada dua aspek, yaitu Filipina terdiri atas beberapa pulau sama seperti Indonesia, dan juga iklimnya mempunyai iklim yang tropis. Untuk pertanyaan nomor 5, yaitu bahasa resmi negara Malaysia adalah. Bahasa resmi negara Malaysia yang diakui dan ditetapkan oleh pemerintah adalah bahasa Melayu. Dikarenakan penduduk Malaysia berasal dari suku Melayu yang hampir sama dengan keturunan suku-suku yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera. Jadi oleh sebab itu Malaysia menganut bahasa Melayu karena memang banyak dituturkan atau lebih banyak dipakai kesehariannya oleh penduduk Malaysia.